Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Om Anubadra Kerta Viantu Wiswata. Semoga tiada suatu halangan yang melintang dan pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang terhormat Ketua Panitia beserta jajarannya. Yang terhormat Dewan Juri beserta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Nyang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugrahannya lah kita dapat melaksanakan segala hal dalam kegiatan ini. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Putu Karina, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya membawakan Dharma Wacana yang bertema Tatua Masih sebagai dasar untuk kerukunan umat beragama. Umat sedharma yang saya hormati, di tengah perkembangan zaman teknologi yang begitu pesat sehingga diakses dengan begitu cepat, ibarat pisau bermata dua. Bila mana dimanfaatkan secara baik akan berguna bagi pemakainya. Banyak sekali informasi-informasi yang berguna bagi anak muda, namun di sisi lain dengan era teknologi banyak sekali budaya-budaya yang masuk dan berkembang di kalangan anak muda yang seolah-olah menjadi tren, yang kemudian tren ini membawa budaya baru yang pada dasarnya tidak masuk dalam budaya kita. Namun terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, selain dibutuhkannya sarana dan prasarananya, diperlukan juga karakter untuk menghadapi perkembangan di era teknologi ini. Karena era teknologi akan membuka sekat-sekat budaya luar masuk yang akan menentang adat, agama, serta budaya ketimuran. Sebagai fondasi dasar kehidupan di Indonesia ini, maka dari itu diperlukan penguatan etika khususnya bagi generasi muda Hindu untuk menghadapi dampak negatif dari era teknologi, salah satunya mengetahui, mempercayai, mengimplementasikan ajaran Tatua Masih. Umat sedharma yang berbahagia, dalam konsep Hindu kita mengenal Tatua Masih yang mengajarkan keharmonisan sesama manusia, terutama umat beragama dan lingkungan serta seluruh ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, apakah arti dari Tatua Masih itu? Hubungan antar manusia dalam konsep Hindu Tatua Masih, dalam filosofi Tatua Masih, secara artian Tatua Masih berasal dari uraian kata Tat berarti itu, Tuam berarti kamu, Asi berarti adalah. Jadi Tatua Masih dapat diartikan itu adalah kamu. Kata itu dapat berwujud dia adalah kamu, saya adalah kamu, dan semua makhluk adalah saya. Hal ini tertuang dalam Kitab Sarasa Musjaya Sloka 41 yang berbunyi Natata Parasya Sandadayat Pratikulam Yadatmana Esa Samsepato Dharma Kamadanyat Prawartate, yang artinya apapun yang ditimbulkan oleh pikiran, perkataan, perbuatan yang tidak menyenangkan bagi dirimu, apapun yang menimbulkan duka dan sakit hati bagi dirimu, janganlah hendaknya yang menimbulkan keadaan seperti itu engkau lakukan pada orang lain. Perbuatan apapun yang tidak engkau sukai menimpa dirimu, janganlah perbuatan seperti itu engkau lakukan pada orang lain. Begitu pula dalam kitab Berhat Aranyaka Upanishad disebutkan Aham Brahman Asmi, yang artinya aku adalah Brahman,
Artinya di dalam diri kita ini adalah Brahman, di semua makhluk hidup ada Brahman, jadi tidak ada pembeda di antara kita. Karena kita satu pencipta, satu kepercayaan, dan satu tujuan, yaitu moksa. Artinya apa? Ajaran Tatwamasi merupakan dasar utama bagi kita untuk dapat mewujudkan masyarakat yang damai atau santun, sehingga patut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta hubungan yang rukun dan harmonis di antara kita. Dalam konsep Hindu, untuk mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan perlu didasari konsep Tatwamasi yang mengisyaratkan pentingnya solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kitab Bhagavad Gita Purana yang disebutkan bahwa kewajiban untuk semua orang untuk mendedikasikan hidupnya, intelijensinya, kekayaannya, kata-katanya, dan pekerjaannya demi makhluk lain. Dari sloka tersebut disimpulkan bahwa kewajiban untuk semua orang untuk saling menolong satu dan yang lainnya. Hal ini sangat selaras dengan konsep Tatwamasi. Lalu, bagaimana cara mengimplementasikan ajaran Tatwamasi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, mari kita terapkan ajaran Tatwamasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara dapat diimplementasikan secara sederhana dengan saling asah, asih, dan asuh. Saling asah yakni menumbuhkan rasa kesamaan antar individu sehingga tidak ada derajat yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Kemudian saling asih yakni saling mengasihi sesama ciptaan Tuhan karena adanya jiwatman. Menyakiti makhluk tersebut berarti menyakiti jiwatman dalam diri setiap makhluk. Kemudian asuh yakni menjaga, merawat, mendidik, dan membimbing sesama makhluk hidup. Nah, dari Dharma Wacana yang saya bawakan dapat disimpulkan bahwa atas dasar persamaan sumber dan jiwatman yang ada dalam diri setiap makhluk, bila ajaran Tatwamasi ini dapat diimplementasikan secara menyeluruh dan sungguh-sungguh dalam sikap dan perilaku kita, maka kehidupan orang lain sangat damai. Satu dengan yang lainnya, kita saling dapat menghargai, menghormati, mengisi, dan pada intinya damai. Umat sedharma yang saya hormati, demikian pesan Dharma yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Pergi ke kota beli bakpia, jangan lupa membeli nasi. Kedamaian tiba ke dunia, tebarlah kasih dengan Tatwamasi. Akhir kata saya tutup dengan Rama Santi. Om Santi Santi Santi.